Makan sama coklat enak, makan sama gula enak, sama keju apalagi. Jangan lupa like dan subscribe. Subreker. Hai teman Ibet semuanya, jumpa lagi dengan Ibet di sini. Seperti janji saya, bakalan mau bagiin resep rahasia yang satu ini, yaitu bagaimana cara membuat donat kentang yang super empuk. Tonton terus videonya sampai habis ya teman, karena bakal banyak tips-tips yang akan Ibet bagikan yang belum pernah dibagikan di video manapun. Oke, tanpa berlama-lama, mari segera kita mulai. Bahan-bahannya adalah di sini saya pakai 1 kg tepung terigu protein tinggi, gula pasir 200 gram, kuning telur 4 butir, margarin 200 gram, kentang 500 gram yang sudah dikukus, air 400 ml atau 2 gelas, dan tidak lupa ragi instannya. Pertama-tama kita mulai buat biangnya dulu ya teman. Jadi air yang 2 gelas kita tuang dalam satu wadah seperti ini. Selanjutnya ragi instan kurang lebih 1 sendok makan kita tuang, dan kita ambil sedikit tepung, kita campurkan ke dalam air dan ragi instan tersebut. Ini membuat biangnya teman, untuk memastikan apakah ragi instannya masih aktif atau tidak. Karena kalau ragi instannya sudah tidak aktif lagi, maka donat kalian tidak akan jadi teman. Sia-sialah usaha kalian. Kemudian kita aduk-aduk teman seperti ini. Kita aduk sebentar aja, tidak perlu lama-lama ya teman. Yang penting ragi instan dan tepungnya sudah agak tercampur. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita mulai ngadon yang lain. Ini telur dan gula pasir ya teman. Jadi diaduk aja sama tangan seperti ini, gula pasir dan telur hingga dia sudah berwarna seperti ini teman. Setelah putih seperti ini, kita masukin aja margarinnya. Kita aduk-aduk lagi biar menyatu sama gula dan telur tadi teman. Nah, setelah dirasa gula, margarin dan telur ini sudah agak halus, margarinnya sudah tercampur, selanjutnya kita masukin aja kentang. Ini kentang yang sudah dikukus terlebih dahulu dan dihaluskan ya teman. Teman, jika kalian mengukus kentang itu kurang lebih 1 jam ya teman. Pastikan kentangnya benar-benar matang dan haluskan selagi masih panas agar kentangnya tidak berair. Kita campur aja seperti ini teman, dan langsung saja kita masukin. Nih ragi instannya sudah aktif. Ciri-ciri dia sudah aktif seperti itu ya teman, dia berbuih. Jadi kita masukin aja semuanya. Kalau orang dulu-dulu sekarang juga banyak kalau ngadon adonan kan airnya pakai kira-kira, tidak ditakar gitu teman. Jadi pokoknya asal kasih air
dirasa sudah cukup ya berhenti. Yang betul itu seperti ini, ditakar aja airnya jadi betul-betul dia pas, tidak berubah-ubah nanti. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar, asal tercampur aja seperti ini. Dan masukin aja langsung tepungnya. Ini 1 kilogram ya teman. Kita campur, kita uleni sampai dia tercampur. Nah teman, di sini banyak orang salah membuat donat kentang. Banyak orang berpikir dengan tekstur yang kaku, diuleni sampai benar-benar kalis, itu bakal menghasilkan donat yang bagus dan empuk. No, itu kesalahan. Karena untuk adonan yang pakai kentang, semakin diuleni itu semakin berair. Akhirnya kalian akan terpancing untuk menambahkan tepung lagi dan lagi. Jadi teman, beginilah saya kalau mengadon donat. Asal adonannya tercampur rata, sudah cukup. Seperti itu teman, jadi tidak perlu berlama-lama sampai keringetan, tes yang ada keringatanmu masuk ke dalam adonan ya kan. Kalau yang pakai mixer sih enak-enak aja, kasihan yang manual. Betul tidak? Nah, setelah tercampur seperti ini, kita rapikan aja adonannya sampai rapi aja, pinggir-pinggirnya kita bersihkan. Dan memang ini masih lengket di tangan loh teman, jadi jangan khawatir, memang seperti itu membuat adonan donat yang benar. Selanjutnya kita tutup, kita diamkan selama kurang 1 jam ya teman. Ini dia penampakan setelah 1 jam kita diamkan. Ya, adonannya sudah mekar sempurna. Selanjutnya kita siapkan tempat untuk kita taruh donatnya. Kalau saya dengan loyang seperti ini teman, dan saya taburin tepung. Mau kalian pakai kain, tetap dikasih tepung seperti ini ya teman, agar tidak lengket. Nah teman, untuk membuat donat kentang ala guru saya lah, memang harus berani bermain tepung ya teman. Jadi tangannya harus dilumuri tepung dulu seperti ini agar tidak lengket. Kita potong atau kita ambil adonannya, ini beratnya kurang lebih 50 gram ya teman. Untuk kalian yang pemula, bisa kalian ambil adonan seperti ini, bulatkan, bagi-bagikan dulu sesuai dengan jumlah yang Anda inginkan. Tapi bagi saya karena sudah terbiasa, jadi langsung saya bulatkan seperti ini, langsung dibentuk buat lubangnya. Oke, kalian saksikan sendiri ya step by stepnya bagaimana saya membentuk donat ini. Oh ya teman, dari awal kita mulai bentuk donat ini, kita sudah mulai hitung jamnya ya. Jadi 1 jam setelah ini kita sudah boleh menggoreng donat karena sudah mekar. Bagi teman pemula yang pingin jualan dengan ide jualan donat, sebaiknya kalian bagi-bagikan dulu ya donatnya satu persatu sesuai jumlah yang kalian inginkan, seperti yang itu.
Nah teman, kalian harus tahu posisinya ya, seperti ini. Jadi bagian atasnya kalian tusuk, lalu dibalik seperti ini. Nah bagian atasnya kita beri seperti ini. Jadi teman, untuk donat yang sudah dibentuk ini kita hitung dari awal kita bentuk donat itu sampai menggoreng kurang lebih 1 jam ya teman. Nah di sini ini adonan donatnya sudah 1 jam kurang lebih. Waktunya kita menggoreng. Panaskan minyak terlebih dahulu. Usahakan minyak goreng yang kalian pakai adalah minyak yang baru ya teman, atau minyak yang terbaik, agar hasil donat kalian pun jadi semakin cantik, mulus, tidak menyerap minyak. Nah setelah kita masukin donatnya seperti ini, langsung kita balik teman, jangan ditunggu donatnya sampai bawahnya merah. Kenapa? Karena kalau kita biarin sampai permukaan yang bagian bawahnya itu memerah, hasilnya donat itu kan mekar, dan itu membuat donat menyerap minyak lebih banyak. Teksturnya kasar, pori-porinya besar, permukaannya tidak rata, tidak mulus. Jadi kenapa saya balik di awal, agar hasilnya kelihatan mulus. Begitu teman. Jadi menggoreng juga tidak boleh asal-asal ya. Untuk api kompor yang sedengan saja teman, jadi tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar nyalanya itu ya. Teman, kalau goreng donat itu jangan keseringan dibolak-balik ya. Jadi bolak-baliknya itu kurang lebih 3 kali. Nah sekarang kalau kita sudah lihat seperti ini, dia sudah mulai kecoklatan, kita balik. Jangan tunggu dia sampai coklat sekali. Ini kita bolak-balik kedua kali kan. Kita tunggu bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan, baru nanti kita balik lagi. Teman, untuk minyak sebaiknya kalian pakai minyak yang betul-betul bagus ya, karena tidak semua minyak ternyata cocok untuk menggoreng donat. Itu sudah saya uji coba, dan menurut saya minyak yang paling cocok untuk menggoreng donat yang biasa saya pakai adalah minyak goreng dengan merek Tropical atau minyak goreng Sania. Dua itu teman, kalian terserah sih mau pakai minyak apa aja, nanti kalian ketemukan sendiri yang cocok yang mana. Oke. Nah teman, kita perhatikan lagi ke donatnya. Sekarang kita balik lagi karena sudah mulai berwarna kecoklatan. Kita balik lagi sekali lagi ya teman. Jadi total membolak-balik itu kurang lebih 3 aja teman, jangan banyak-banyak, karena keseringan membolak-balikan donat juga itu membuat donat menyerap minyak lebih banyak. Begitu ceritanya. Sebaliknya, jika kalian hanya membolak-balikan donat 1 atau 2 kali saja, hasilnya juga jelek, tidak mulus. Begitu teman. Nah ini dia, ini sudah matang ya teman. Kita angkat sambil dibalik ya. Posisinya yang bagian bawah itu kita balik seperti ini. Jadi yang paling di atas tuh mulus donatnya teman. Seperti inilah saya kalau membuat donat kentang teman. Jadi memang harus benar-benar tahu step by stepnya ya, agar kalian bisa berhasil dalam membuat donat.
Resep lengkapnya ada di deskripsi ya teman. Nih dia donatnya sudah matang seperti ini, jadi kalian bisa tiriskan di loyang yang sudah dialasi kertas minyak seperti ini. Jika tidak ada kertas, kalian bisa pakai koran atau kertas yang lain atau kain atau tisu untuk mengurangi minyak yang ada seperti ini ya teman. Ini dia hasilnya teman. Kalian bisa memberikan topping apa saja, mau dikasih meses, mau dikasih gula donat atau keju, gula seperti ini gulanya spesial, namanya gula donat ya teman, bukan gula yang biasa, jadi khusus gula donat. Oke teman semua, demikian video Ibet kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan selamat mencoba, semoga kalian berhasil. Dan jika ada yang mau bertanya, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Ibet agar semakin berkembang dan semakin banyak resep-resep rahasia yang akan Ibet bagikan untuk kalian semua dengan cara subscribe, pencet belnya, like, share ke banyak orang agar semakin banyak orang yang tahu dan bisa belajar seperti kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Teruslah belajar, jangan menyerah. Makasih, Tuhan memberkati. Dadah.